Glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Katakan, datang Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Allah karena pertolongan-Mu, karena pemeliharaan-Mu, karena kasih-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Sucikan dan kuduskan hati kami masing-masing. Buka telinga kami masing-masing ya Bapa, sehingga kami mau dan kami setia untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan juga ya Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya dan yakin Engkau sendiri Tuhan yang berfirman melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan berbicara tentang Paskah. Sesuai dengan tema kita tentang Paskah. Yang pertama kita akan baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Judul dari slide ini adalah Ujian Abraham. Yang pertama ujian itu datang, ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Allah tahu betapa kasihnya Abraham kepada anaknya yang bernama Ishak yang didapat pada hari tuanya. Di usia 100 tahun baru Abraham mendapatkan Ishak. Betapa kasihnya Abraham kepada anaknya yang merupakan pewaris tunggal. Walaupun ada kakaknya yang bernama Ismail, tapi itu tidak termasuk dalam hitungan Tuhan. Jadi hanya Ishak. Abraham pernah minta, sekiranya Ismail berkenan hidup di hadapanmu. Dan Tuhan sendiri berfirman, tidak, bukan dia yang akan menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu yaitu Ishak yang akan menjadi ahli warismu. Dan sekarang Tuhan minta Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ini suatu ujian yang tidak main-main, saudara. Kita sebagai orang tua punya anak dan kita tahu mengenai situasi dan kondisi kita sebagai orang tua. Ambillah anakmu yang kau kasih itu dan persembahkanlah sebagai korban bakaran di tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Sama seperti waktu Abraham disuruh pergi. Pergilah dari sanak saudaramu, dari orang tuamu, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Suatu kondisi yang sangat tidak mungkin pada waktu itu. Dia tidak tahu tempat yang harus dituju. Tapi Abraham, waktu itu masih bernama Abram bukan Abraham. Dengan percaya dia berangkat. Nah, setelah itu sekarang disuruh mempersembahkan anak yang dikasihinya. Terus. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Keesokan harinya, enggak nunda-nunda. Dia mungkin Tuhan ngomongnya itu pada waktu malam dan besoknya. Terus. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Iya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Di hari ketiga, artinya perjalanan dari tempat Abraham tinggal sampai ke Gunung Moria itu memerlukan waktu yang cukup lama, 3 hari. Dan pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya dan dia lihat
gunung, tempat di mana Allah meminta anaknya untuk jadi korban persembahan. Kejadian 22 ayat 5-8. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Itu perkataan iman Abraham. Kalian tinggal di sini bersama keledai. Kami itu adalah Abraham dan anaknya akan sembahyang. Dan setelah itu kami akan kembali kepadamu. Abraham tahu dan sadar betul bahwa anaknya itu akan dikorbankan. Dan sebetulnya sudah habis. Tapi dengan perkataan iman, kami akan kembali kepadamu. Terus? Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Ya, terus. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu." Di sini sudah ada api dan kayu. Terus? Tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran Tetapi itu? di mana anak korban untuk dipersembahkan itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. anak anakku. domba untuk korban bakaran baginya. Itu pernyataan iman yang kedua. Terus? Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Abraham memiliki anak yang dididik untuk tahu. Dia hormat dan percaya apa yang dikatakan oleh bapaknya. Ishak percaya seperti yang dikatakan oleh bapaknya bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba sebagai korban bakaran. Udah gak nanya lagi. Tapi Ishak, dia menuruti, dia percaya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Mezbah dibangun, kayu api disusun, dan Ishak diletakkan di atas kayu itu. Tetapi luar biasanya Ishak itu adalah Ishak anak yang taat. Dia menuruti apapun yang disampaikan oleh ayahnya. Saudara, mari kita terus belajar mentaati apapun yang dikatakan oleh orang tua kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena bapaknya adalah seorang yang beriman. Perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang beriman. Dan dia dipercaya oleh anaknya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi tidak main-main. Dia ambil pisau dan siap dihujamkan ke anaknya. Terus? Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Abraham, Abraham. Terus? Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Tuhan tahu isi hati Abraham. Yang sungguh-sungguh, tidak main-main. Dia siap menyerahkan anaknya, dikorbankan.
Karena itu yang diminta oleh Tuhan sendiri kepada Abraham. Tapi Tuhan telah mencegah Abraham membunuh anaknya. Terus? Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh, di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Jadi perhatikan baik-baik. Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ini namanya korban pengganti. Nah, Paskah itu juga korban pengganti. Siapa yang seharusnya menerima hukuman kekal? Kita. Siapa yang seharusnya binasa? Kita. Tapi Yesus telah menjadi korban pengganti. Sama Tuhan menyediakan anak domba yang tanduknya tersangkut di belakang. Tentunya Abraham tahu, enggak ada tadinya. Tadinya dia hanya melihat dataran kosong saja. Lalu dia menyusun mezbah untuk membangun korban. Tapi tiba-tiba dia melihat anak domba Allah adalah anak domba pengganti. Luar biasa. Diambilnya anak domba pengganti itu, disembelihnya menjadi korban bakaran pengganti anaknya. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Abraham rela memberikan anaknya dan Tuhan menggantinya. Saudara, sama Tuhan itu dalam pengorbanan, Tuhan tidak pernah membiarkan atau menyia-nyiakan apapun korban kita. Tuhan tahu segala sesuatu. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya. Ini berkat yang diterima, yang kedua kalinya. Tadinya adalah Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Aku tahu hatimu, engkau takut akan aku. Nah, yang kedua sekarang, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit loh saudara. Terus Kepada Abraham, katanya, aku berseru demi diriku sendiri, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Seperti yang dikatakan oleh Abraham, nanti kami akan kembali kepadamu. Kami cuma sembayang. Dan kami akan kembali kepadamu. Betul-betul kembali, saudara. Terus. Dan Abraham tinggal di Berseba. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Puji Tuhan. Berkatnya itu bukan cuma anak domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Bukan cuma itu, namanya pengganti. Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Luar biasa.
Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Membuat keturunanmu sangat banyak. Ya, dan seterusnya. Saudara, pengorbanan yang diberikan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengerjakannya. Kita tinggal melakukan saja. Karena Tuhan melihat hatimu, hatiku. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan pasti akan dibalas oleh Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah. Amin. Kurban Paskah. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ya. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ya, jadi bulan pertama tiap-tiap tahun Israel ya ini. Di masa Paskah ini. Terus. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga itu perlu atau harus memiliki seekor anak domba untuk dipersembahkan. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat. Bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat. Terus. Ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Iya. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Iya. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Tidak bercela, terus. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Terus. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Iya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ya. Jadi makannya itu daging kambing guling. Jadi kambingnya diguling, dipanggang. Dan mereka harus memakannya. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dengan air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ya, jadi nggak ada istilah gule dulu ya, karena nggak boleh direbus. Terus, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Habis, harus dibakar. Terus, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Gimana caranya? Ikat pinggang, pakai kasut, tongkat di tangan, dan buru-burulah memakannya. Karena sewaktu-waktu Tuhan bilang, berangkat, harus berangkat. Ayat 12, sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Anak sulung manusia sampai binatang akan dibunuh. Terus. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Iya, semua Allah di Mesir dia jatuhi hukuman. Terus. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Dan darah itu menjadi tanda pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ya. Apabila aku melihat darah itu,
apabila aku melihat tanda darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. ya, Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. ya, ini Tuhan sendiri yang menghukum. Tapi Tuhan bilang malaikat maut. Dan banyak terjadi teriakan mulai dari istana Firaun, binatang-binatang sampai seluruh rakyat Mesir. Mereka kehilangan anak sulung mereka pada saat yang sama. Terus, Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya, ketetapan untuk selamanya. Jadi kita bersyukur bahwa ada anak domba Allah yang telah disembelih. Dan kita memiliki tanda darah itu. Perwujudan anak domba. Nah, sekarang kita berbicara tentang perwujudan anak domba yang disembelih, yang darahnya itu menjadi tanda kita dilepaskan dari maut. Terus, Anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." yang menghapus dosa dunia. Terus, Yohanes 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah lihatlah anak domba Allah. Yesus dinyatakan, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi Yohanes mempertegas, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Karena memang hanya Yesus sebagai anak domba Allah yang sanggup dan mampu menghapus dosa seluruh dunia. Kita sekarang melihat peristiwa penyaliban Yesus, ya. Peristiwa penyaliban Yesus. Yesus diolok-olok. Matius 1 ayat 29 sampai dengan 31. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ya, mahkota duri, saudara, tajam-tajam itu ditaruh di atas kepala. Terus, Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. mengambil bulu itu bambu, dipukulkan di kepalanya. Sudah tahu, Tuhan Yesus dikenakan mahkota duri. Dan sewaktu dipukul, ceret, masuk semua duri-durinya ke kepalanya. "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara, luka Yesus itulah yang menebus, menyelamatkan, menyembuhkan saudara dan saya. Ada berapa luka Yesus? Ada berapa? Dulu kita pahami bahwa luka Yesus ada 5, yaitu 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Tadi ada 1 lagi di kepala. Tapi ada 1 lagi, bilur, yaitu
cambuk yang ditanamkan pada waktu Yesus disesah. Kita tidak menghitung biasanya. Bilur-bilur dan luka di kepala Yesus, itu jarang kita hitung. Tapi ternyata kalau kita mau hitung, 2 di tangan, 2 di kaki, dan 1 di lambung, itu udah 5. Tambah luka di kepala, dan bilur-bilur Yesus. Saudara tahu bilur Yesus? Pada waktu algojo membuat cambuk yang ujungnya seperti cambuk yang sangat tajam, dipukul cetet, langsung ngambil dagingnya, cerat dicabut. Sebanyak 39 kali. Saudara bisa bayangkan hancur tubuh Yesus. Tapi kehancurannya, yaitu kehancuran dari dagingnya yang terkelupas karena cambuk itu. Juga luka di kepalanya karena mahkota duri itu. Melengkapi kelima luka lain, yakni 2 di tangan, 2 di kaki, dan terakhir 1 di lambung. Tapi yang sering kali kita dengar hanya 5. Kita lupa bahwa ada luka di kepala dan juga luka di tubuhnya, yaitu bilur-bilurnya. Yesus disalib. Matius 27 ayat 45 sampai 54. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mulai jam 12 gelap, saudara. Terus. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Ya. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam keadaan hancur-hancuran, Yesus merasa ditinggalkan sendirian. Bahkan dia merasa bapaknya meninggalkan dia. Terus. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Nah, inilah orang-orang. Dia manggil Elia. Eli, Eli, lama sabachthani. Dia manggil Imam Eli. Seringkali orang banyak salah. Terus. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Pikirnya anggur asam itu bisa menyelesaikan rasa sakit yang diderita oleh Yesus. Dan Yesus menolaknya setelah tahu bahwa itu adalah anggur asam. Terus. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Masih juga salah. Jangan-jangan kita lihat apakah Elia akan menyelamatkan dia. Terus. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai ditanggung Yesus. Dan Yesus berseru menyerahkan nyawanya. Aku menyerahkan nyawaku. Terus. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2. Tabir bait suci itu adalah tabir yang memisahkan tempat kudus dengan tempat maha kudus. Terbelah 2. Dari atas sampai ke bawah. Kematian Yesus menerobos liturgi, menerobos segala sesuatu yang dibuat oleh hukum Taurat. Terbelah 2. Terus. Dan terjadilah gempa bumi. Ada gempa bumi. Terus.
Dan bukit-bukit batu terbelah, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, ya, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Luar biasa. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Dengan berbagai peristiwa alam yang dialami mereka. Karena hanya anak Allah lah yang sanggup melakukan berbagai mujizat pada Paskah ini. Nah, setelah kematian, Yesus ternyata tidak tinggal mati. Dia bangkit. Ya, baca. Kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Terang sekali. Terus. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, prajurit-prajurit itu adalah prajurit-prajurit pilihan. Yang dipilih untuk menjaga kubur Yesus. Tapi mereka ketakutan. Terus. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Iya, terus. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Yesus sudah bangkit. Ayo lihat tempat dia berbaring. Terus. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Yesus sudah nggak ada, kosong kuburnya. Terus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Salam bagimu. Terus. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus nanti pada hari ketiga aku bangkit. Carilah aku di Galilea. Dan itu dikatakan. Ayat terakhir. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Terus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Tubuh Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, dia adalah firman yang telah menjadi manusia,
dalam diri Yesus. Dia disebut anak domba Allah. Dan dia telah mati. Dan dia telah bangkit naik ke sorga. Dia telah naik ke sorga. Jadi di sorga ini sekarang ada anak domba Allah yang telah disembelih. Harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan roti yang dipecah-pecahkan, percayakah saudara bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari dengan iman, pengharapan, dan kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan, kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan cawan yang atasnya kita mengucap syukur, percayakah saudara bahwa ini adalah darah Tuhan? Amin. Mari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh ucapan syukur, kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur. Saat ini kembali Tuhan layakkan kami untuk datang bersatu di meja perjamuan-Mu. Tuhan, kami orang-orang berdosa, tidak layak sebenarnya kami ada Tuhan, tapi Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau berkorban untuk kami, di atas kayu salib tercurah darah-Mu demi kami, membebaskan kami dari penghukuman dosa. Tuhan, kami bersyukur sekali dan kami sangat berterima kasih untuk kasih karunia yang kami terima. Bapa Surgawi, kami terus memohon pertolongan-Mu. Roh Kudus, mari pimpin kami, hari lepas hari kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, mari Tuhan, Engkau yang memimpin, berikan kami hikmat-Mu. Terlebih Tuhan, ingatkan kami akan kasih karunia-Mu, akan pengorbanan-Mu, sehingga Tuhan setiap tingkah laku, tindak tanduk kami, perkataan kami, semuanya dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur kepada kami pada saat ini. Kami ucap syukur untuk perjamuan yang telah kami terima. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, cita-cita kami, impian kami, Tuhan, kami percaya saat kami menyerahkannya dalam tangan-Mu, Tuhan memberikan kepada kami yang terbaik. Kami percaya Tuhan, pimpinan-Mu selalu nyata dalam hidup kami, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Di akhir dari ibadah kami ini Tuhan, kami bersama-sama angkat tangan kami. Kami percaya bahwa berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan kami terima pada saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.